Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Agil ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan syariah. Apa saja laporan keuangan syariah? Dan sesuai dengan karakteristik transaksi syariah menurut KDPPLKS atau disingkat laporan keuangan syariah terdiri dari 7 unsur, yaitu 4 unsur posisi keuangan dan 3 unsur kinerja keuangan. Yang pertama adalah neraca. Apa itu neraca? Neraca adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat oleh entitas bisnis atau perusahaan karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Unsur-unsur dalam neraca. Aset atau harta. Aset adalah kekayaan yang dimiliki entitas bisnis yang bisa berupa kas, piutang, tanah, mesin, dan sebagainya. Jenis-jenis harta dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Yang kedua, liabilitas utang. Liabilitas utang adalah kewajiban perusahaan pada pihak lain yang harus dibayar dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Liabilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan yang ketiga, ekuitas modal atau ekuitas adalah uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pekerjaan. Ekuitas merupakan selisih aset dikurangi dengan liabilitas sehingga seringkali disebut sebagai aset bersih. Perumpamaan begini, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Dan ekuitas sama dengan aset kurang liabilitas. Manfaat neraca. Yang pertama, berlaku sebagai alat analisis perubahan kondisi keuangan suatu produk secara berkala dari tahun ke tahun. Yang kedua, alat analisis ekualitas entitas bisnis untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan kewajibannya. Dan yang ketiga, alat analisis kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Istilah terkait ini adalah akuntansi, adalah teori. Definisi akuntansi, teori dan praktik perakunan termasuk tanggung jawab, prinsip, standar kezaliman, kebiasaan, dan semua kegiatan hal yang berhubungan dengan akuntan, yaitu seni pencatatan, pengiktisaran, transaksi keuangan, dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan perakunan, baik teori maupun kebiasaan-kebiasaan, norma, prinsip-prinsip, dan sebagainya. Akur perdamaian yang telah disepakati baik oleh pihak menanggung kerugian maupun pihak yang menyebabkan kerugian. Apa itu akuntansi? Nah, akuntansi udah lain lagi. Dan yang kedua, laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Apa pengertian dan unsur dan fungsi-fungsinya? Ya, saya akan menjelaskan sedikit. Di dalam dunia bisnis dan perdagangan, istilah laporan laba rugi menjadi hal yang tidak asing terdengar di telinga kita masing-masing. Laporan laba rugi menjadi penting dibuat karena bisa menjadi acuan terkait kondisi finansial usaha atau bisnis yang sedang dijalankan.
Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa diperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Biasanya para pengusaha ini membuat laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas dan juga nilai investasi perusahaan. Laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Adanya laporan laba rugi adalah pada sebuah perusahaan juga akan memudahkan para investor dalam membaca juga memahami kinerja dari sebuah perusahaan. Pengertian laba rugi. Laba rugi atau laporan laba rugi. Laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Selain itu, laporan laba rugi juga bermanfaat untuk hal bisnis lainnya seperti bahan evaluasi pihak manajemen badan usaha dalam menentukan strategi bisnis komparasi dengan laporan sebelumnya hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya. Unsur di dalam laba rugi adalah yang pertama, pendapatan atau revenue. Unsur laporan laba rugi ini adalah peningkatan aktivitas atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon return dan tunjangan lainnya. Yang kedua, beban atau expenses. Unsur ini merupakan arus keluar atau pemakaian aktiva akan memunculkan liabilitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman ataupun produksi barang. Yang ketiga, keuntungan atau profit. Unsur laporan laba rugi ini hadir karena adanya peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Dan yang keempat, kerugian atau yang biasa disebut loss. Sementara untuk unsur kerugian yaitu penurunan ekuitas karena adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Pembagian laba rugi dalam laporan laba rugi. Pembagian laba rugi ada beberapa contoh, tapi saya hanya menyebutkan dua saja, yaitu laba kotor dan laba bersih. Apa itu laba kotor? Laba kotor. Laba kotor adalah merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam suatu periode akuntansi. Laba kotor sama juga dengan pendapatan dari hasil penjualan bersih setelah dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor biasanya menjadi indikasi seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produksinya. Dan laba bersih ini merupakan bagian yang penting dalam laporan laba rugi, karena laba bersih biasanya menjadi indikasi dari profitabilitas perusahaan. Laba bersih adalah kelebihan keuntungan dalam penjualan bersih dan perusahaan terhadap harga pokok penjualan, dikurangi beban operasi dan pajak penghasilan. Ada beberapa hal yang bisa mengaruhi laba bersih, seperti pendapatan, biaya pajak penghasilan, beban operasi, dan hingga pokok penjualan. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu laporan arus kas atau cash statement. Laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas adalah informasi dari laporan arus kas yang didapatkan nantinya akan sangat berguna bagi perusahaan atau penggunanya, khususnya sebuah laporan kas yang tersusun secara lengkap dan baik, mengevaluasi kemampuan perusahaan,